Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robis rohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sahabat lembur dakwah, apa kabarnya hari ini? Tidak terasa hari ini kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bagaimana sahabat lembur dakwah? Hari-hari kemarin, sebelumnya 10 hari pertama, 10 hari pertengahan di bulan Ramadan, sudahkah kita bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan secara optimal, secara maksimal? Hari ini, kali ini saya ingin mengajak sahabat lembur dakwah merenung dan merefleksikan diri terkait dengan kedatangan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sahabat lembur dakwah, bulan Ramadan, baik secara tataran syariah maupun dalam konteks sejarah, setidaknya merefleksikan 3 hal. Yang pertama, ketaatan. Yang kedua, perjuangan. Yang ketiga, pengorbanan. Ketiga hal tadi senantiasa, harapannya harus senantiasa dijaga dan dipelihara oleh setiap individu kaum muslimin. Tentunya bukan hanya selama Ramadan, tetapi juga selepas Ramadan. Selesai Ramadan, diharapkan semua kaum muslimin, baik secara individu, masyarakat, dan juga negara, bisa menerapkan seluruh apa yang ada di dalam Islam untuk diterapkan. Sahabat lembur dakwah, banyak hadis yang sudah kita terima dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan keutamaan-keutamaan hari-hari di bulan Ramadan. Ada satu hadis yang menjelaskan kepada kita bahwasanya 10 hari pertama di bulan Ramadan itu adalah hari rahmat dan hari kasih sayang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Hari yang penuh kasih sayang dan rahmat. 10 hari pertengahan, maka itu adalah hari penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian 10 hari terakhir itu adalah hari pembebasan dari api neraka. Masya Allah. Kemudian senada dengan hal tadi, kita juga melihat bagaimana Rasulullah SAW begitu concern untuk menjelaskan kepada kita supaya kita fokus mempersiapkan hari Ramadan ketika menjelaskan ada apa saja di bulan Ramadan itu. Dalam hadisnya Rasulullah SAW mensabdakan kepada kita bahwa telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan Mubarak, Syahru Mubarak. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah, yang di dalamnya akan dibukakan pintu-pintu surga, dan di sana juga akan ditutup pintu-pintu neraka. Kemudian juga para setan akan dibelenggu. Kemudian di akhir hadisnya itu Rasulullah mengatakan bahwa ada satu malam yang kebaikan malamnya itu melebihi dari 1000 bulan. Di sana kita merenung ya, bahwasanya ada satu malam kebaikan itu, hal tersebut menguatkan apa yang sudah kita tahu dari Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memfirmankan di dalam Quran surat Al-Qadar dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Kita coba lihat ya dari Quran surat Al-Qadar itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr.
tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul adzim. Bahwasanya telah diturunkan kepada kalian, telah diturunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Apakah kalian tahu apa itu malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar adalah malam yang baik dari 1000 bulan. Di malam itu diturunkan para malaikat dan Jibril dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan kalian untuk mengurusi segala macam urusan kaum muslimin, yang pada malam itu akan selamat dan sejahtera sampai munculnya fajar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Di situ kita bisa melihat bahwa ada satu malam keistimewaan di malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Maka kalau kita juga ingat, kita kaitkan dengan 10 malam pertengahan di bulan Ramadan, di situ ada malam 17 Ramadan, yaitu malam diturunkannya Al-Quran secara sempurna. Yang mana ketika Al-Quran itu sudah lengkap sempurna, diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW untuk disampaikan kepada umatnya, agar diamalkan apa yang ada dalam Al-Quran tadi. Karena Al-Quran menjadi way of life atau pegangan hidup kita. Dan kita melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi atau menghindari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, konsekuensi dari ketaatan kita, terutama di bulan Ramadan ini, kita menjalani riyadoh atau latihan, maka ketaatan itu akan melahirkan konsekuensi kita untuk melaksanakan segala hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran itu tadi. Jadi kalau kita simpulkan, semakin kita taat di malam 10 hari pertama di bulan Ramadan, maka Allah akan menurunkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Kemudian ketika kita konsekuensi melaksanakan seluruh amalan yang ada di dalam Al-Quran dengan perjuangan penuh, maka Allah akan memberikan ampunan. Kemudian ketika kita istiqomah, ketika kita terus bersabar melaksanakan, berjuang terus melaksanakan apa yang menjadi perintah dan menghindarkan larangan yang ada dalam Al-Quran, kemudian kita cari solusi untuk supaya Islam itu tegak di muka bumi ini. Karena hari ini gitu ya, kita bisa evaluasi diri, Islam masih belum tegak. Oleh karena itu kita terus berjuang, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kekuatan dalam perjuangan kita, istiqomah dalam perjuangan kita, untuk bisa mencapai kepada target akhir supaya Islam bisa tegak di muka bumi ini. Ya. Jadi kalau kita bisa kaitkan tadi gitu ya, bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan refleksi kita terhadap 3 hal, yaitu ketaatan, perjuangan, dan pengorbanan. Nah, sehingga kita senantiasa terus berdoa, mengejar, memburu ya malam Lailatul Qadar ini, supaya kita bisa mendapatkan malam itu, dan kita berdoa dengan sungguh-sungguh, mendoakan semua hal, karena itu sudah janji Allah, insya Allah, dengan bantuan para malaikat yang menyampaikan juga kepada Allah, insya Allah, doa-doa kita, apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, ya, akan terkabul di malam itu, insya Allah. Alhamdulillah, sahabat Lembur Dakwah, hal ini yang bisa saya sampaikan kesempatan pada kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelemahan hanya dari saya pribadi. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.